Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Wali Anagra Putra. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan 2, berasal dari Universitas Tridinanti Palembang, jurusan Manajemen. Di malam hari ini dan di presentasi kali ini, kami akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai ejaan bahasa Indonesia selama 5 menit ke depan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa atau disebut dengan kata, kalimat, dan sebagainya. Dengan kaidah tulisan atau disebut dengan huruf yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Yang melambangkan huruf vokal dalam bahasa Indonesia itu ada A, I, U, E, O. Yang melambangkan huruf konsonan dalam bahasa Indonesia itu ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Penulisan nama, sungai, gunung, jalan, dan lainnya disesuaikan dengan DIA EYD. Contohnya, Danau Singkarak, Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Universitas Tridinanti Palembang. Penulisan huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama atau awal kalimat. Contohnya, dia berangkat sekolah. Huruf D pada kalimat ini dituliskan dengan huruf kapital atau huruf besar karena merupakan huruf pertama atau awal kalimat. Penulisan huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam suatu karangan. Contohnya, majalah Tempo, Kompas Harian. Penulisan kata dasar terdiri atas apa saja? 1. Kata dasar, 2. Kata turunan, 3. Kata ulang, 4. Gabungan kata, 5. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya, 6. Kata depan di, ke, dan dari, 7. Kata si dan sang, 8. Partikel, 9. Singkatan dan akronim, 10. Angka dan bilangan. Penulisan khusus serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 2 golongan, yaitu unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan bahasa kaidah Indonesia. 2. Bahasa asing yang penulisan dan pengucapan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan tanda baca. 1. Tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan berupa kalimat tanya atau kalimat seruan. Contoh, saya beragama Islam. 2. Tanda baca koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Contoh, saya membeli pena, kertas, dan tinta. 3. Tanda baca titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Contoh, ayah sedang mengaji, ibu sedang memasak, adik sedang belajar. Mereka sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan. Penulisan tanda baca pisah dinyatakan dengan 2 buah tanda hubung tanpa 2 buah hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. Contoh, A titik 1910, tanda pisah 1945. 7. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang hilang. Contoh, sebab-sebab kemerosotan akhlak di kalangan mahasiswa titik-titik atau diteliti lebih lanjut. 8. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, lampiran 1 buka kurung 1 tutup kurung bendel. 9. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Yakini kalimat yang membutuhkan jawaban. Contoh, siapa yang pergi ke Bandung? Tanda tanya. Tanda seruan digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan sesungguhnya atau emosi yang kuat. Seperti contoh di sebelah kiri ini. Oke, tanda kurang siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Seperti contohnya di sebelah sini. Lalu, tanda petik digunakan untuk mengakhiri petikan langsung ataupun kaidah penggunaan tanda petik yang dimaksud adalah sebagai berikut. Contohnya di bawah sini.